seperti ini ya Bu, ini masih sejak awal bangunannya seperti ini, dan yang sudah ditinggikan ini seperti didorong ke atas. Kalau ini nggak segera dibikin, habis ini benar. Penurunannya sekitar masih dipertahankan sejak awal seperti ini ya Bu, ini masih sejak awal bangunannya seperti ini, dan yang sudah ditinggikan ini seperti didorong ke atas. Kalau ini nggak segera dibikin, habis ini benar. penurunannya sekitar 9 cm per tahun. Inilah benteng terakhir yang memisahkan antara air laut dengan daratan di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara. Tanggul beton setinggi 4 meter ini menjadi pertahanan terakhir yang menjaga agar air laut tidak sampai masuk ke perumahan warga yang jaraknya hanya puluhan meter dari sini. Namun di balik kokohnya struktur beton ini ada kekhawatiran yang terus mengintai. Seberapa lama tanggul ini bisa bertahan dari tekanan air laut yang terus bertambah tinggi setiap tahunnya? Jakarta, kota megapolitan diambang tenggelam. Tak cuma dihadapkan pada penurunan permukaan tanah setiap tahun, Jakarta juga terancam oleh permukaan air laut yang terus naik. Menjadi kombinasi persoalan yang kompleks, permukaan air laut di utara Jakarta kini lebih tinggi dari daratan. Kampung Kerang Muara Angke di Jakarta Utara adalah salah satu bukti nyata. Kampung nelayan di pesisir Jakarta ini tak pernah absen disatroni banjir rob. Setiap laut pasang, sudah pasti sebagian daratannya tergenang. Itu sebabnya, sejak akhir tahun 2024, sebagian kawasan hunian nelayan ini disulap menjadi kampung apung. Bertahun-tahun tinggal dan beranak pinak di kawasan pasang surut air laut membuat warganya memutar otak untuk bisa terus bertahan. Dodo, salah satu nelayan Muara Angke, mengaku telah menguruk rumah tinggalnya setinggi 4 meter. Kerang hijau yang selama ini menghidupi keluarganya sekaligus dijadikan pondasi dan benteng dari gempuran air laut. Oke, nah berarti dulu ini nggak setinggi ini Pak? Dulu seberapa waktu Bapak datang ke sini pertama kali? Dulu masih rawa ya, masih air lah. Ini kan aruan kita semua di sini. Oke, jadi diuruk pakai kulit kerang. Kulit kerang. Jadi dulu belum setinggi ini ya? Belum. Berapa meter ke bawah Pak kira-kira? Kalau di kali ya, kayak udah 4 meter mah ada nih. 4 meter 5 meter ada. Orang dalam banget ya Pak, dalam banget. Dan itu pun masih terus tergenang ya? Masih. Solusinya ya ini, ya apa kita biar jangan kena banjir. Oke, jadi aktivitas sehari-hari Bapak tuh sudah istilahnya bersahabat dengan banjir ya? Iya. Warga nelayan sadar betul mereka tidak akan sanggup terus-menerus menguruk dan meninggikan rumahnya. Mereka tak kuasa melawan permukaan air laut yang terus naik hingga 10 cm per tahun. Di satu sisi, permukaan tanah juga terus turun hingga 7 cm per tahun.
rumah panggung menjadi pilihan beradaptasi demi bertahan di pesisir utara Jakarta. Kenapa Bapak merasa seperti itu? Karena udah pengalaman saya, rumah saya satu, uruk terus, belak waktu belum rumah panggung ya, masih teris belak, masih pakai bambu ya. Uruk terus sampai nempel, sampai atapnya juga ke ini, ke uruk. Dibangun lagi, taikin lagi. Kalau di sini begitu Pak, di sini nggak ditaikin lagi. Gitu. Saatnya cari tahu dari mana penghasilan keluargamu berasal. Strategi siap pakai di Olimtrade. Deposit $10 dan dapatkan bonus sampai 100%. Mulai dengan yang kecil, cukup trading $1. Berkembanglah dengan dukungan di Olimtrade. Kondisi serupa juga terjadi di kawasan Pantai Mutiara. Kompleks elit di Pluit, Jakarta Utara ini posisinya sudah berada di bawah permukaan air laut. Di balik deretan rumah megah dan kapal-kapal pribadi ini tersembunyi ancaman nyata yang kasat mata. Banjirop selalu melanda kawasan reklamasi ini. Di situ. Ini air laut ya Pak ya, ketinggian di sini Pak. Ya. Nah, ini air laut. Nah, terus kemudian pemukiman di bawah ya Pak ya? Betul. Pemukiman di bawah nih. Nah, ini pemukiman di bawah. Nah, ini kan pemukiman di bawah. Kelihatan nih 1 meter lebih. Ya. Nah, ini air belum naik loh. Nah, kalau bulan 12 ini air udah keluar ke jalan. Nah, ini sangat mengkhawatirkan. Jadi warga banyak juga sangat khawatir ya. Ketua Rukun Warga Kompleks Pantai Mutiara mengaku terus berkejaran dengan waktu. Warga sudah 3 kali meninggikan tanggul utama, namun tetap saja kini permukiman warga berada 1 meter di bawah permukaan air laut. Kalau sekarang air kalau dibandingkan di rumah jalan ini sini lebih tinggi 2 meter lebih nih. Ini kalau musim rob akhir tahun bulan 11, 12, bulan 1 ini air keluar ke jalan semua ya kan. Yang di daerah di dalam itu lebih rendah dan kompleks di Blok S juga lebih rendah. Nah, ini yang sangat berbahaya. Sebenarnya kalau tanggul ini ideal nggak sih Pak untuk menahan air laut ini? Bagaimana? Tanggul ini ideal nggak sih Pak? Oh, ini nggak ideal. Tanggul ini cuma hanya sementara aja untuk menahan. Justru kita harap ini Pantai Mutiara satu-satunya ini harus secepatnya, inilah yang kita bikin surat ke Pemda, secepatnya ini tanggul di depan ini harus segera dibikin. Nyawa Pantai Mutiara di sini perumahan, hanya harap segera tanggul ini dibikin. Kalau ini nggak segera dibikin, habis ini tenggelam semua. Penurunan permukaan tanah atau land subsidence menjadi ancaman yang tak bisa dibendung lagi. Lebih dari 20% luas wilayah Jakarta kini berada di bawah permukaan air laut. Masih dipertahankan sejak awal seperti ini ya Bu In? Masih sejak awal bangunannya seperti ini, dan yang sudah ditinggikan ini seperti didorong ke atas. Masjid Wal Aduna menjadi saksi bisu ancaman tenggelam Jakarta Utara. Dari waktu ke waktu, bangunan masjid di Muara Baru, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara ini terus ditenggelamkan air laut. Berjarak sekitar 5 meter di belakang Masjid Wal Aduna, sebenarnya sudah dibangun tanggul setinggi 1,8 meter sepanjang hampir 3,5 kilometer. Namun tampaknya tanggul
Tanggul laut yang sudah berdiri 6 tahun terakhir ini tidak sanggup membendung air laut. Perlahan namun pasti, kini air laut terus merembes ke daratan. Meski begitu, sebagian warga memilih terus bertahan. Dulu mah Mas ya, kondisi kampung ini tuh rame ya, banyak aktivitas di pelabuhan. Ya kan dulu tuh pelabuhannya bagus, ada masjid, kita lagi kecil bisa taraweh di situ, sholat di situ, main di situ di pelabuhan. Pokoknya kalau setiap libur, hari libur kita bisa liburan di pelabuhan di sini gitu ya kan. Tapi semenjak mungkin ya air laut lebih tinggi, jadi akhirnya ya seperti inilah kondisinya. Rame, kalau sore rame. Ini rumah saya yang paling rendah. Ini tuh tadinya juga jendelanya tuh tinggi. Akhirnya kan namanya diuruk lama-lama ya jadi rendah begini gitu. Nah ini atapnya aja udah kelihatan tuh. Ini udah pendek banget. Shopee Pay. Ayo download aplikasi Shopee Pay. Ayo download aplikasi Shopee Pay. Transfer gratis ke Kecamatan Penjaringan memang sudah lama menjadi langganan banjirop. Dari 6 kecamatan di Jakarta Utara, Penjaringan paling rawan dan terluas terdampak rob. Lagi-lagi, kenaikan air laut dan penurunan permukaan tanah menjadi pemicu. Laju penurunan muka tanah di Penjaringan mencapai 10 hingga 16 cm per tahun. Kampung Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara, bahkan ada beberapa titik tanah amblas. Ekstraksi air tanah yang berlebihan dan masifnya pembangunan turut memperparah laju penurunan muka tanah. Tapi Bapak nggak sadar nggak kalau permukaan tanah itu sebenarnya yang turun? Turunnya ya, betul. Bapak tahu itu ya? Iya, tahu. Sekitar berapa sentimeter per tahun Bapak tahu? Nah, katanya sekitar 20 cm lah. 20 cm. Sejak Bapak pertama kali tinggal di sini sampai sekarang? Sampai sekarang. Itu sekitar 20 cm turun. Iya. Itu Bapak Bukan lebih ya? lebih ya? Lebih. Pak, yang permukaan tanahnya turun itu setahu Bapak kenapa? Kok bisa permukaan tanahnya turun gitu? Rasa air tanah banyak sumur ya? Satu itu sedot. Oke. Lama-lama buminya udah tua jadi turun. Jadi Bapak tahu dan sadar soal itu Iya, ya? sadar ya. Lautnya lebih tinggi daripada daratan sini. Udah lama tinggal di sini ya? Sudah lama. Beda banget memang dulu pas pertama kali di sini, pas masih Ya udah berapa dulu. kali dibangun ini juga. Kali 3 kali. Ini juga berarti dulu nggak setinggi ini ya? Ya dulu nggak tinggi segini. Di genteng saya seperti di bawah ini dulu. Jadi dulu sejajar dengan ini. Iya. Malahan tinggal ini. Jadi mungkin bisa dilihat ya perbandingannya. Dulu plafonnya Bu ya? Iya. Plafonnya itu sejajar dengan ini. Tapi sekarang kita bisa melihat kontras perbandingan plafon rumah yang masih dipertahankan sejak awal seperti ini ya Bu. Ini masih sejak awal bangunannya seperti ini dan yang sudah ditinggikan. Ini seperti didorong ke atas. Iya, Hingga saya sampai- naik bangun. Perbandingannya antara plafon yang sudah dibangun dan plafon yang tidak dibangun. Orang saya aja gentengnya di bawah ini dulu. Dulu bahkan di bawah ini. Iya. Di bawah